Oke. Jadi kan yang deadline duluan itu kan kelas B ya, Selasa malam. Jadi bakalan dibahas yang kelas B dulu, terus baru kita ke kelas A gitu. Di sini kita sama-sama belajar aja ya, karena eh, apa namanya, tergantung interpretasi masing-masing juga kan, kayak gitu. Terus, nah ini kan soal yang kelas B. Udah muncul belum? Udah, Udah, Kak. Kak. Ya, Kira-kira ada yang mau buka nggak nih di Google Earth ini, dapetnya apa? Ada yang mau volunteer buat buka? Kira-kira dia lingkungannya apa nih? Kayak gitu. Ada nggak? Ada yang udah coba buka belum? aku belum Kak. Ini baru mau coba. Oke, bentar. Kalau nggak, Asyil aja deh bentar. Udah, Syil. Bentar ya. Kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini kan udah tahu nih, apa namanya, fitur geomorfologi dari koordinatnya. Nah, kalian coba aja kira-kira interpretasi dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih, kayak misalnya tipe lingkungan pengendapannya apa. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ini apa? Kelihatan dari misalnya dari geomorfnya, makanya Ini harus berarti lecture ya Kak, harusnya ya, sesuai betul. topiknya. Iya benar. Jadi ini kan berarti lingkungan glasial kan. Nah, dari pertanyaan nomor satu bisa kalian kembangin lagi. Misalnya, kenapa kalian nyebutnya lingkungan glasial kayak gitu. Terus bisa kasih apa namanya, kasih argumen. Terus bisa kasih misalnya studi literatur, kalian cari di jurnal lingkungan glasial tuh apa-apa aja, atau juga bisa dari PPT yang udah Pak Reski kasih kan. Nah, terus apa namanya, terus yang nomor dua, kalau misalnya kalian lihat dari si koordinatnya itu, kira-kira pelakukan yang berperan tuh apa, misalnya fisika atau kimia. Kalian breakdown lagi, misalnya kalau pelapukan fisika itu kan dia cuma berubah ukuran doang tanpa merubah komposisi kan. Nah, bisa dihubungin kayak misalnya pelapukan fisika itu kan dia biasanya rate-nya bakalan lebih cepat kalau misalnya ada perbedaan temperatur yang drastis, kayak misalnya dari cuaca yang panas banget ke yang dingin banget, kayak gitu. Nah, biasanya kan ini yang tadinya wilayahnya tropis, eh, umurnya itu bakalan jadi lebih muda dari wilayah yang subtropis. Terus karena misalnya perubahan suhu yang tadinya drastis gitu, misalnya dari cuaca yang panas banget ke yang dingin banget. Berarti kan dia bakal ngasih perbedaan kecepatan si pelapukan fisikanya itu kan. Misalnya, kalau misalnya batuan beku
misalnya bakalan ada tingkat kontraksi dari misalnya mineral penyusun batuannya. Nah, kontraksinya itu kan bakal micu pecah, si batuan itu bisa pecah, terus bisa jadi ukuran-ukuran yang lebih kecil kan, makanya pelapukannya fisika. Atau misalnya kalau misalnya batuannya metamorf, kita bisa lihat dari tingkat kekasaran sama kehalusan dari permukaan batuannya. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa megang, bisa di zoom si Google Earth-nya itu, lihat nih si permukaannya itu kira-kira ada teksturnya apa enggak, atau kayak smooth-smooth aja. Kalau misalnya kita tahu tingkat kekasaran sama kehalusannya itu kan berarti kalau misalnya makin kasar kan berarti tingkat pelapukannya bakalan lebih cepat. Terus bisa juga diimplikasiin ke warna batuan. Misalnya kalau warnanya semakin gelap kan berarti dia buat daya serap dia ke cahaya itu kan bakalan lebih banyak kan. Nah, berarti kan ini proses pemuaiannya bakalan lebih cepat, implikasinya ke tingkat kontraksi yang si batuan tadi. Jadi makin cepat berarti kan batuannya itu bakal hancurnya juga lebih cepat kayak gitu. Terus misalnya kalau kalian interpretasinya ke pelapukan kimia, berarti kan dia bakal ngehasilin komposisi kimia yang baru. Contohnya misalnya mineral sekunder. Nah, berarti apa namanya, implikasinya itu misalnya bisa kalian lihat di Google Earth Pro-nya itu, berarti kan kalau pelapukan kimia itu kan eh, berubah, apa, komposisinya itu bakalan berubah. Misalnya karena ada larutan asam, misalnya dari air hujan atau air sungai. Nah, kalian cek lagi nanti di Google Earth Pro-nya, ada nggak sih jalur dia buat kena kontak sama air, atau apakah ada rekahan yang bisa ngebuat dia kena sama air. Intinya kira-kira si lingkungan ini tuh bisa nggak sih kena air yang sifatnya asam, yang bisa nyebabin pelapukan kimia kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke interpretasi masing-masing. Nah, kalau pelapukan kimia ini kan bakalan berpengaruh sama air sama temperaturnya juga kan. Misalnya makin tinggi temperatur kan berarti si tanah atau batuannya itu kan bakal makin lembab kan. Jadi kan reaksi kimianya bakalan lebih cepat rate-nya. Nah, jadi implikasinya tuh apa? Jadi misalnya kalau misalnya lingkungan dengan temperatur dan kelembapan yang tinggi, berarti kan pelapukan kimianya bakal intensif kayak gitu. Sebenarnya harus dicek lagi apa, kira-kira ada nggak nih source buat dia kena sama air, atau kalian cek itu tuh dia lingkungannya cenderung sering hujan apa enggak, atau yang hujannya cuma tahunan, atau misalnya dia wilayahnya wilayah wilayah yang jarang hujan gitu, harus dicek kayak gitu. Intinya dari soal yang Pak Reski kasih tuh sebenarnya eh, lebih dibanyakin buat ini sih, studi literatur. Kalau misalnya kalian jawabnya pelapukan fisika, nanti kalian kasih kasih argumen kenapa jawabnya pelapukan fisika. Bisa yang tadi udah aku jelasin argumennya bisa kayak gitu, atau kalau misalnya punya argumen lain di boleh dikasih argumennya kenapa kayak gitu. Yang penting bisa diterima aja sih argumennya kayak gitu. Terus nomor 345 tuh, nomor 3 kan berarti eh, kasih contohnya tergantung. Misalnya kalian jawabnya nomor 2, dari penjelasan yang tadi udah aku jelasin, kalian mungkin sekarang mikirnya masih ke pelapukan kimia. Nah, berarti kan contohnya berarti bisa misalnya perkaratan pada besi, atau kalau pelapukan kimia tuh batuan yang terkena air hujan kayak gitu-gitu. Cuma mungkin lebih dijelasin, mungkin kalau ada yang mau pakai skema atau ada yang mau pakai gambar-gambar gitu juga boleh kayak gitu. Terus untuk nomor 4 sama 5 itu sebenarnya kan agak susah ya buat nentuin rounding, sorting size
sama litofasiesnya. Nah, mungkin kalian bisa studi literatur, misalnya lingkungan glasial itu kan dia biasanya sortasinya buruk. Kenapa buruk? Coba deh stop share, gue share screen si lingkungan. Misalnya, hmm, misalnya nih kita nyambung ke ini ya, yang nomor ini juga nih, nomor 2. Ini kan disuruh ngasih perbedaan nih dari sorting, class shapes, terus class size range-nya, posisinya, kayak gitu-gitu. Misalnya, kalau misalnya ini kan dia lingkungan glasial nih. Misalnya dia dari sini makin lama kan misalnya ada salju yang kekumpul di bagian atas, terus makin lama makin berat, otomatis kan dia bakal turun kan, turun, nurunin lerengnya misalnya sampai sini, sampai di bawah. Nah, berarti kan ketinggiannya itu bakal lebih rendah kan dari yang awalnya. Nah, implikasinya apa? Kalau misalnya dia ketinggiannya lebih rendah, pasti suhunya bakalan lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Terus kalian cek lagi, misalnya kalau kayak gini, sortasinya cenderung buruk atau baik nih kalau ngelihat dari lingkungannya. Biasanya kan kalau misalnya kayak gini, sortasinya cenderung lebih buruk. Terus kalian coba cari juga, misalnya glasial itu kan dia biasanya tersusun sama sama ukuran fragmen yang gede-gede kayak gitu. Itu kenapa? Karena misalnya si si apa namanya, si penyusunnya itu terdeposit, terendapkan nih, deposit ketika apa? Misalnya ketika eh asheetsnya itu mengalami dropping jadinya si depositnya itu kebentuk. Terus ukurannya apa? Misalnya pebble atau fragmen yang lebih gede. Sortasinya apa? Buruk apa baik? Dikaitin sama lingkungan yang tadi. Terus bentuknya apa? Kalau misalnya sortasinya buruk, berarti kan kita udah bisa tahu bentuknya kira-kira apa, sama dari ukuran butirnya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus kayak misalnya bisa dikaitin lagi, apa sih faktor-faktor pendukung supaya buat si lingkungan glasialnya itu terjadi. Misalnya dari tingkat presipitasi berarti kan harus tinggi, terus suhu lingkungan yang rendah, terus tingkat peleburan yang rendah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya balik lagi harus kalian cari-cari studi literatur buat lebih mantepin argumen kalian kayak gitu. Yang tadi udah aku kasih tahu tuh secara umum aja, jadi kalian udah kegambar nih kira-kira kalau misalnya glasial tuh dia lingkungannya kayak gini, berarti yang kebentuk ukuran butirnya bakalan gede, sortasinya nanti dia gimana, kayak gitu. Jadi jawabnya itu apa ya, lebih ke argumentatif aja sih. Jadi disambungin ke yang lain, kayak kan kalian udah bikin poster juga ya masing-masing. Misalnya yang udah dari kalian kerjain kemarin, bisa bisa tahu kan ada arsitekturalnya gimana, ada fasiesnya kayak gimana, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Apa Kak, kita lanjut ke kelas A? Ya, mau mastiin aja berarti artnya itu lingkungannya tuh apa gitu ya. Sisanya sih studi literatur aja gitu ya. iya sih. Cuma gini, apa ya? Ini kan yang pertama nih, kalian cek dulu nih lingkungan yang apa. Tadi udah dapet kan glasial. Nah, mungkin selain studi literatur tuh, kalian juga bisa cek dari misalnya, kalau misalnya kayak gini kan susah nih kalau nggak dipegang atau nggak ada foto mikroskopisnya. Mungkin kalian bisa lihat dari kenapakan luarnya dulu. Dia tuh cenderung smooth-smooth aja di Google Earth Pro, atau
ada gerinjilan-gerinjilan misalnya kayak gitu. Terus atau misalnya tiba-tiba apa namanya tiba-tiba dia tadinya smooth-smooth aja di samping-sampingnya ada ukuran ada bongkah yang gede kayak gitu-gitu. Jadi studi literatur tapi tetap disesuaikan juga sama kondisi yang kalian punya nih, yang nomor satu, yang nomor A. Terus kalau nomor dua mungkin bisa bisa studi literatur, tapi yang tadi aku bilang dikaitin sama yang lain-lain. Ini aku kasih contoh ke lingkungan pengendapan dari si glasialnya kayak gitu. Jelas nggak maksudnya? Terus kayak misalnya nih pelapukan kimia, kalian cek di Google Earth Pro-nya ada source buat dia kontak sama air nggak? Terus kalian cek, misalnya tahu nama daerahnya, daerah ini tuh curah hujan tahunannya berapa sih? Sering hujan nggak? Atau setiap hari hujan? Atau cuma hujan tahunan? Kayak gitu, dicek lagi. Misalnya di deket sini dia ada airnya atau ada bolongan buat air masuk, ada kekar, ada sesar, kayak gitu-gitu. Jadi dipakai juga pendekatan-pendekatan yang lain. Kayak gitu. Jelas nggak, Jawawi? Jelas Kak. Makasih Kak. Oke. Kita masuk ke kelas A kali ya. Ini kelas mana aja sih yang datang? Kayaknya harusnya yang lebih baik datang kelas A. Mungkin lebih susah kayaknya kelas Boleh A. kita lanjut kelas A, Kak. Kalau kelas B itu ya udah gitu. Susah juga, cuma kalau kelas A tuh lebih interpretasi lagi. Kita lanjut kelas A dulu ya. Mungkin nanti kalau kelas B ada yang mau nanya lagi di akhir ya. Langsung Syil. Nanti aku Oke, nambahin lanjut. slide Syil. Oke. Thank you, Ci. Sekarang kita lanjut ke kelas A dulu kali ya. Oke, jadi kalau kalian udah buka soalnya nih untuk yang kelas A, itu kan langsung dikasih ada 3 gambar ya. Ada landscape glasial, terus ada 2 landscape fluvial juga kan di bawahnya. Nah, di sini pertanyaannya itu perbedaan dari bentuk valley dari ketiga gambar itu, dan kita juga disuruh compare kan, disuruh bandingin dari ketiga bentuknya sama karakteristik base dari valley-nya. Nah, jadi kalau ngerjain soal kayak gini, benar sih kata Ciara, ini kayak interpretasi banget. Cuman yang pertama kali kalian perlu tahu sih, menurut aku kalian harus tahu dulu perbedaan glasial sama fluvial. Jadi pembentukan glasial tuh kayak gimana sih? Terus fluvial tuh kayak gimana sih? Kan kalau seperti yang kalian tahu, kalau fluvial itu kan dia identik sama ada stream ya, ada sungai. Dan kalau glasial tuh cuma sedikit. Nah, itu bisa nunjukin banget nanti pembentukan valley-nya kayak gimana. Nah, jadi kalau kalian inget nih, anotet ya. Bentuk valley itu ada yang tahu nggak kira-kira ada apa aja? Tapi kayaknya udah lupa ya. Jadi kan bentuk valley itu kan biasanya ada yang V, ada yang U kan. Jelek banget. Ada yang V, ada yang U. Nah, jadi ini tuh beneran berpengaruh banget sama cara landscape ini kebentuk. Nah, misalnya kalau untuk yang U ini jelek banget. Bener, ulang. Untuk yang U ini, kalau kalian lihat dari bentuk V sama U aja udah beda banget kan. Yang satu bawahnya, kalau yang V bawahnya runcing, kalau U bawahnya lebih landai. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalau untuk yang valley bentuknya U, dia tuh biasanya base-nya ini tuh flat kan. Base-nya ini yang bawahnya, dia lebih rata, lebih flat, dan juga walls-nya ini nih, tembok-temboknya ini di sampingnya ini banget kan, curam banget kan, bener-bener lurus ke bawah gini kan. Curam banget. Nah, terus ini tuh bisa disebabkan karena adanya erosi yang terus-terusan nih. Jadi karena temboknya kayak erosi terus, makanya akhirnya base-nya makin melebar, makin luas, makin rata jadi bawahnya. Sedangkan kalau yang V itu, dia ini bawahnya kan pointy gini ya, runcing ya. Berarti kan dia erosinya itu mengarah ke dalam gini kan, meruncing ke dalam gini.
Beda sama yang si U, kalau yang U kan dia erosinya yang bikin bawahnya makin lebar. Kalau yang V ini dia erosinya tuh terpusat ke tengah gitu, terpusat ke bawah, meruncing ke bawah gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kan kira-kira, kalau yang fluvial itu kan erosinya sama air ya, kalau glasial kan sama es. Nah, kira-kira yang, erosinya bakal lebih kuat tuh air atau es sih? Soalnya kalau kalian bisa lihat dari sini yang V kan berarti erosinya nggak sekuat yang U kan. Nah, di sini kalian bisa bisa interpretasiin, yang erosinya lebih kuat itu yang mana gitu, yang fluvial atau yang glasial gitu. Jadi kalian bisa tahu nih yang bentuknya V yang, eee, glasial atau fluvial, yang U yang mana. Eee, Jelas nggak aku mau ngejelasinnya? Paham Kak, paham paham. Oke. Terus apalagi ya? U iya jadi, kalau yang V ini kan slope-nya juga dia lebih, apa namanya, lebih mengarah ke dalam ya, dia makin ke dalam tuh makin makin depth-nya makin bertambah, dia makin ke dalam gitu. Dia makin dalam, makin apa, makin dia ke dalam, dia makin depth-nya bertambah, dia bakal mengarah ke dalam gitu, ngerti kan ya? Nah gitu. Terus, ada yang mau ditanyain nggak untuk yang pertama ini? Apa udah lumayan kebayang? Apa nanti ya, kalau misalnya ada pertanyaan muncul bisa nanya nanti. Itu yang untuk yang A, jadi ada 2 bentuk valley. Terus kalau yang untuk yang B, kita disuruh nge-compare areal fotograf, iya disuruh nge-compare ini kan foto dari DEM ya. Kita bisa, disuruh dibandingin bedanya apa. Oke, jadi kita bisa lihat yang glasial ini, kalian kalau masih ingat bentar, ke atas Beb, tolong. Ke glasial lagi yang paling atas. Iya, yang mana sih? Oh, sorry, sorry. Nah ya, thank you. Kalau kalian masih ingat nih di PJSIG udah pada dapet kan ya. Jadi kalau yang glasial ini, kalian bisa lihat nih yang ada genangan-genangan air kayak gini nih, atau bisa disebutnya remnant water. Ini tuh karena glasialnya kayak meleleh gitu kan. Dia meleleh sedikit-dikit, jadi ngebentuk genangan-genangan air atau kayak danau-danau kecil gitu. Ini kalau ada yang masih inget nih namanya pothole kan. Kalau misalnya di dam ini di tag-nya sebagai pothole. Jadi ini bisa kalian tunjukin nih. Oh, dari kalau yang glasial tuh ada pothole-potholenya. Terus habis itu tadi yang udah aku jelasin juga, untuk yang glasial itu kan namanya juga glasial ya, pasti kan dikit stream sungainya kan pasti sedikit ya. Jadi di sini juga kalau kalian misalnya streamnya nggak ada kan, nggak kelihatan gitu. Adanya cuman kayak pothole-pothole doang. Terus habis itu sedangkan kalau untuk yang fluvial bisa scroll ke bawah dikit. Nah, untuk yang fluvial di sini kan kalian masih ingat kan Sungai Mandering gitu-gitu, ini kelihatan banget kan ini bercabang-cabang nih streamnya. Jadi kalau untuk yang fluvial tuh jelas banget dari gambarnya. Terus apa dia juga bentuknya lebih halus, lebih ke bentuk plain. Kalau yang glasial dia lebih kasar tadi gambarnya. Terus habis itu apa lagi ya kalau dari gambar? Udah sih kayaknya kalau dari gambar paling yang kelihatan banget tuh emang streamnya sih di sini. Kalau yang fluvial tuh streamnya kelihatan banget kan, cabang-cabang sungainya, sedangkan kalau yang glasial tadi nggak kelihatan, dia malah ada kayak pothole-pothole karena ada remnant water. Terus habis itu udah sih ya, kalau untuk dari gambar dam soalnya juga informasinya sedikit juga. Paling kalau menurut aku sih kalau kalian udah bisa ngeidentifikasiin itu udah bagus banget, tapi kalau misalnya ada, tambahan lagi nih kalian nemu, oh ternyata ada juga nih bedanya ini, itu lebih bagus lagi sih, jadi buat data tambahan juga. Mungkin itu sih kalau untuk yang, dari dam atau kira-kira kalian ada yang udah nemu belum? Kira-kira, ini ada nih, apa belum? Nggak apa-apa sih kalau belum juga. Paham ya bedanya dari gambar? Paham Kak, insya Allah. Oke, bagus bagus. Iya ya, terus mau lanjut ke nomor 2 kali ya, nomor terakhir. Nah, kalau yang nomor 2 ini, gambarnya ada yang paling bawah nih berarti kalau nomor 2 ya.
kalian lihat gambar yang paling bawah yang figure 2 itu kita diminta untuk apa nih? Oh, yang A disuruh nunjukin ya outline atau identify two terminal moraines, outwash plain sama glacial delta. Nah, di sini Ciara mau nunjukin itunya, moraine, gambar moraine. Nah, ya jadi Oh iya. kalian apa namanya? eh Kalau bingung, ini kan sebenarnya kalau kayak gini berarti kan cuma sepenglihatan kalian aja kan. Nah, coba bisa dicek-cek kira-kira kalau Moraines tuh di data dem tuh kayak gimana, outwash plan gimana, glacial delta tuh gimana. Nah, ini contohnya Moraines nih. Kalau kayak gini, ini gue dapet dari paper si Pak Paul Dunlop. Nih, kalau Moraines tuh dia kayak gini nih. Kayak punggungan-punggungan gitu. Berarti kan kalian cek nih nanti kira-kira di mana sih di sini yang kira-kira morfologinya seperti punggungan tuh kayak gimana, yang mana kayak gitu. Jadi hmm, lebih ke ini aja sih, cek-cek paper-paper, foto-foto yang dimaksud di sini tuh kayak gimana aja gitu. Terus perhatiin nih, Ashila mau nambahin gak Shil? Boleh lo ini dulu jelasin nanti gue Shil, tambahin. Oh udah. udah di situ dulu. Belum mikir Oke. lagi. Boleh ini sih Ci tolong share screen yang gue kirim foto di line. Bentar-bentar. Foto. Oh, oke. Hmm, bentar. Gue save aja deh. Nih. Bentar-bentar. Udah muncul nggak? Oh ya udah, thank you. Nah, di sini kan tadi Ciara udah jelasin ya kalau moraine tuh kira-kira bentuknya kayak gimana. Terus di sini juga ditanya untuk nunjukin outwash plain sama glacial deltas. Nah, di sini kelihatan kan ini ada outwash plain-nya, ini ada deltanya. Nah, kalau outwash plain itu tuh dia tuh merupakan kayak apa ya? Glasier yang melting gitu loh, glasier yang melting tapi di bagian depan. Jadi karena glasial ini meleleh kan, terus makanya dia ngebentuk plain baru gitu loh depannya, dia ngebentuk dataran baru. Nah, itu yang disebut outwash plain. Jadi kalau di gambarnya kalian bisa coba lihat yang kira-kira nggak kasar gitu, dia lebih apa ya, kayak mirip-mirip sama fluvial gitu loh. Jadi di gambarnya itu dia yang lebih halus. Nah, kan dia dari bekas lelehan gitu kan. Terus selain itu yang delta juga, kalau untuk yang delta, dia bentuknya ya kira-kira kayak delta biasa sih, yang kayak ngebentuk endapan baru gitu. Jadi kan ini kalau delta juga sama sih, dia karena lelehan glasial, cuman ya jadi dia ngebentuknya delta, bukan ngebentuk plain. Dia ngebentuk kayak apa sih, kayak endapan baru gitu di depannya. Jadi apa sih ini kalau dibentuknya tuh kayak ada kayak ya kayak gini lah gitu, tau gak sih, kayak ada depannya ada lagi gitu. Kalau plain kan dia beneran plain aja kan, rata. Jadi gitu sih paling bedanya kalau untuk outwash plain sama glacial delta. Terus oh ya paling di sini gini sih, kan Pareski kan udah ngasih tahu ya daerahnya tuh di Southeastern New York sama Southeastern Connecticut. Nah, di sini kalian bisa coba ngira-ngira sih, kayak kalau di daerah New York sama sampai Connecticut tuh ada moraine apa sih? Soalnya pasti ada sih di internet, atau nggak kalian coba lihat di Google Earth bentukan dari daerah Southeastern New York, berarti kan dari sekitar barat daya New York sampai kayak area Connecticut itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari ininya sih, berarti dari kiri ke kanan sih ya Ci kan. Kalau di Southeastern ke Southwestern kan berarti kan kayak gini kan.
Kalian bisa ngelihat penampakannya di Google Earth, cari aja New York gitu, nanti pasti ada bentukannya kayak gimana. Terus tadi juga udah nyari juga sama Ciara, persis sih gambarnya sama yang di soal Pareski, jadi kalian bisa coba ngira-ngira di situ ada moraine apa sih kira-kira. Terus kan tadi Ciara juga udah ngasih tahu bentuk moraine kayak punggungan-punggungan, berarti kan yang lebih nonjol-nonjol gitu kan gambarnya dibanding plain. Sih paling ya. Udah dikasih clue gitu sih. Jadi coba aja nih kalian manfaatin dari clue ini. Cek misalnya di Google Earth, misalnya cari aja New York, terus ke kanan-kanan dikit. Iya. Nanti bakalan ketemu bentukan yang sama. Nah, ini bakal bisa kalian bantu jawab, kalian bakal bisa gunain buat jawab soal B nih. Karena kan kayaknya agak susah ya buat nentuin yang mana yang lebih mudah kalau dari foto doang. Mungkin dengan bantuan kalian cek di Google Earth nih si New York sama Connecticut itu kalian misalnya dapat nama Moraines-nya apa, misalnya X Moraines. Nanti kan kalian bisa studi literatur. X Moraines ini umurnya berapa, kebentuknya kapan. Terus misalnya yang di Connecticut Z Moraines kayak gitu. Jadi emang harus pakai clue ini nih kalau menurut kita berdua karena nggak mungkin cuma dari foto. Nggak sih kayaknya kalau lu nentuin umur cuma dari foto gitu. Jadi manfaatin aja nih buat cari nama Moraines di situ tuh apa. Kayak gitu buat jawab si nih soal B. Iya benar. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin Riko mau nambahin. Oh dari Cok. Riko udah join. Iya. Ya, gue mungkin mau izin nambahin itu ya. Mungkin misal minta tolong. Ini share screen Apa? kenapa? Asila ya. Oh, Gue Minta iya. tolong yang itu. Oh Ciara, minta tolong itu share screen yang tadi soal yang kelas B dulu. Menambahin dikit aja sih paling. Oke. Yang mana Cok? Nah ya di sini nih mungkin buat nomor 2 ya. Kalau mungkin buat saran gue buat teman-teman yang di sini mau ngerjain, ini ada baiknya sebelum kita masuk ke interpretasi itu logika kita tuh bermain dulu gitu. Kayak contoh buat yang pertama, yang kedua nih state of matter. Kalau ini kan kita membandingkan lingkungan glacier sama aliran sungai ya, stream gitu. Dan jadi secara tipikal mereka pun berbeda gitu. Jadi kita pasti udah tahu dong kayak state of matter-nya gimana. Ya kalau stream kan lebih sering cenderung ke liquid. Kalau glacier tuh bagaimana. Nah sama kalau terus yang areal distribution gitu. Nah berbeda sama aliran sungai. Kan kalau glacier kan endapannya itu kan cenderung es gitu ya. Dan dia itu pasti ada tempat-tempat tertentu aja yang memungkinkan untuk endapannya itu bisa ada gitu. Entah pasti butuh temperatur tertentu. Iya gitu kan. Kayak contoh apa? Kayak contoh di kutub gitu kan. Nah, dan ada area lagi juga kan selain di kutub tuh bagaimana. Nah, itu juga. Terus kalau ada pentingnya juga kalian ingat-ingat materi sebelumnya tentang sedimentologi gitu, bagaimana suatu endapan itu dapat mengalami proses sedimentasi dan terendapkan gitu. Kalau misalkan kita lihat di bagian glacier lah gitu kan, kita tahu kalau misalkan dia itu kan cenderung nggak ada fluida air gitu kan ya, beda sama aliran sungai gitu. Jadi dia pun mekanisme turunnya gimana kan, entah itu debris flow atau mud flow gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi bentuk class shape-nya itu yang ditanyain di sini. Kira-kira bagaimana bentukan endapan plastiknya, bagaimana sortasinya. Nah itu semua mempengaruhi ke sana, arah ke sana. Jadi basic dan logikanya tuh dituin dulu sebelum ke interpretasi itu. Nah, itu juga kalau buat yang tugas tadi kan soal A itu kan kita benar-benar membandingkan foto udara aja kan ya. Nah, disitulah makanya Pak Reski memberikan kalian soal architectural elements dan kawan-kawannya itu pentingnya di sini biar kalian juga bisa mengidentifikasi secara penginderaan jauh gitu. Kalian cari gitu kan contohnya bagaimana, perbandingannya seperti apa. Nah, itu akan memudahkan kalian buat interpretasi lebih lanjutnya untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Paling gitu sih kalau tambahan dari gua. Oke, mantap. Makasih Riko. Oke.
Ada yang mau nanya atau udah cukup jelas? Kalau aku cukup jelas sih Kak, cukup clear. Oke. Mungkin di stop aja kok biar nggak kelamaan nanti teman-temannya nonton. Oke, oke.